Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 353 Suara Aneh. Saat langit mulai gelap, dia berjalan sendirian di hutan. Dia dikelilingi oleh suara serangga, desiran angin, dan gemerisik dedaunan saat bergoyang dari satu sisi ke sisi lain. Bulan masih tersembunyi di balik awan, tetapi di tengah hutan yang gelap, ada banyak bintik putih berkilau di tanah. Itu adalah bubuk sisik yang ditaburkannya ke Luo Yu. Bubuk itu tidak terlihat pada siang hari, tetapi akan sangat mencolok pada malam hari. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi, tetapi selama dia mengikuti jejak ini, dia seharusnya dapat menemukannya. Dia hanya berharap ketika dia menemukannya, selama dia masih hidup, semuanya baik-baik saja. Setelah berjalan cukup lama, dia sedikit terkejut saat merasakan angin malam yang dingin bertiup, semua rambutnya berdiri tegak. Dia berhenti sejenak sebelum mengambil ranting yang patah dan menyalakannya. Menggunakan api untuk menerangi jalan di depannya, dia bisa melihat sekelilingnya dengan lebih baik. Berdasarkan pengalamannya, dia pernah ke hutan 9 jebakan sebelumnya dan seharusnya tidak ada kejadian aneh atau sesuatu yang berbahaya. Namun, setelah mengikuti jejak bubuk sisik itu, dia menyadari bahwa dia dituntun masuk semakin dalam. Terlebih lagi, melihat bubuk sisik di tanah, sepertinya Luo Yu tidak terlibat dalam pertempuran apapun karena penyebarannya sangat konsisten. Itu sangat alami dan tidak ada jejak pertempuran atau pergumulan. Ayo. Tiba-tiba, terdengar suara lembut namun jauh yang bergema di telinganya. Suara itu seperti suara lembut seorang ibu dan membuatnya mengendurkan kewaspadaannya. Suara itu seperti memiliki kekuatan hipnotis yang menghancurkan keinginannya dan matanya perlahan-lahan kabur dan langkah kakinya melambat saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan monoton. Ayo. Seolah-olah ada aura yang dengan lembut membungkusnya dalam kepompong. Dalam keadaan linglung, seolah-olah ada sepasang tangan yang memanggilnya, ketika suara lembut memanggilnya dan menuntunnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak kabur dan pikirannya menjadi kosong karena seluruh dirinya hanya menatap ke depan dengan linglung sementara tubuhnya bergerak sendiri ke arah suara yang terus bergema di telinganya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Jantungnya terguncang dan dia tiba-tiba berhenti saat dia merasakan kesadarannya kembali. Dia melihat lengannya telah terpotong oleh dahan-dahan di sampingnya. Dengan cahaya dari api yang berkelap-kelip, dia bisa melihat darah segar mengalir dari luka itu dan justru rasa sakit yang menyengat inilah yang telah membuatnya sadar kembali. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, hatinya hancur dan ekspresinya berubah serius. Aneh sekali, itu malah membingungkan indranya dan membuatnya kehilangan persepsi. Apa itu? Seseorang atau hantu? Dia sangat waspada saat mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang tampak aneh, namun, ada suara yang tidak dapat dia ketahui dari mana asalnya. Ayo. Kali ini, dia benar-benar melihat seberkas api hijau melompat di depannya saat datang di hadapannya. Suara itu, sepertinya dipancarkan dari api hijau yang berkedip-kedip tepat di hadapannya. Sesaat, pikirannya berkecamuk dalam benaknya. Terakhir kali dia ke sini, tidak ada tanda-tanda pertemuan dengan hantu, mengapa hal seperti itu terjadi kali ini? Bahkan bisa membingungkan hati seseorang, karena semuanya sudah sampai tahap ini, mengapa dia tidak melihat saja kemana arah bayangan hijau hantu ini? Pada saat inilah dia sangat yakin bahwa hilangnya Luo Yu pasti ada hubungannya dengan gumpalan dan suara aneh ini. Dia ingin melihat, siapa orang yang berbuat tipu daya seperti itu di hutan 9 jebakan, berpura-pura menjadi hantu dan sebagainya.